Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mutaharo dari kelas akuntansi 3A. Saya akan mempresentasikan tentang bukti audit. Pokok materi yang akan saya jelaskan: 1. Tujuan audit. 2. Asersi manajemen dan tujuan audit. 3. Standar pekerjaan lapangan ketiga. 4. Cukup tidaknya bukti. 5. Kompetensi bukti audit. 6. Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. 7. Tipe bukti audit. 8. Prosedur audit. 9. Situasi audit yang mengandung resiko. Materi yang pertama, tujuan audit. Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Kelengkapan. 2. Ketepatan. 3. Eksistensi. 4. Penilaian. 5. Klasifikasi. 6. Pisah batas. Dan 7. Pengungkapan. Materi selanjutnya, asersi manajemen dan tujuan audit. A. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan yang bersifat implisit dan eksplisit. Asersi manajemen terbagi menjadi 5 golongan. Golongan pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Golongan kedua, asersi kelengkapan. Ketiga, asersi hak dan kewajiban. Keempat, asersi penilaian dan alokasi. Kelima, asersi penyajian dan pengungkapan. B. Tujuan audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia. Berikut tabel hubungan asersi manajemen dengan tujuan audit. Asersi manajemen, keberadaan atau keterjadian. Pada tujuan umum audit, aktiva dan kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi dalam periode tertentu. Asersi kelengkapan, semua transaksi dalam semua rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Pada asersi manajemen hak dan kewajiban, dalam tujuan umum audit, aktiva adalah hak entitas dan hutang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Penilaian atau alokasi, komponen aktiva, hutang, pendapatan dan biaya telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Asersi manajemen penyajian dan pengungkapan, pada tujuan umum audit, komponen tertentu dalam laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan dan diungkapkan secara semestinya. 3. Standar pekerjaan lapangan ketiga. Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 4. Cukup tidaknya bukti. Kecukupan bukti audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti-bukti audit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit adalah: 1. Materialistis. 2. Resiko audit. 3. Faktor-faktor ekonomi. 4. Ukuran dan karakteristik populasi. 5. Kompetensi bukti audit. Kompetensi mengacu pada derajat dapat dipercayanya suatu bahan bukti audit. Kalau bahan bukti dapat dianggap kompeten, akan sangat membantu meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Kompetensi dapat diperbaiki hanya dengan memilih prosedur yang berisi 1 atau lebih dari 5 karakteristik bahan bukti yang kompeten. Berikut bahan bukti yang kompeten: 1. Independen penyelia data. 2. Efektivitas struktur pengendalian intern. 3. Pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor. 4. Kualifikasi orang yang menyediakan informasi. 5. Tingkat objektivitas. 6. Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1. Pertimbangan profesional merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman, penerapan mutu, dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. 2. Integritas manajemen.
Auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. 3. Kepemilikan publik terbatas. Auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh di kalangan terbatas. 4. Kondisi keuangan. Auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, sekalipun jika perusahaan yang telah diaudit mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. 7. Tipe bukti audit. Tipe bukti audit terbagi menjadi 2. Pertama, tipe data akuntansi, yaitu pengendalian intern sebagai bukti catatan dan akuntansi sebagai bukti. 2. Tipe informasi penguat, yaitu bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan sebagai bukti, bukti lisan, perbandingan, bukti dari spesialis. 8. Prosedur audit. Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi 10 prosedur. Prosedur pertama, inspeksi. Kedua, pengamatan. 3. Konfirmasi. 4. Permintaan keterangan. 5. Penelusuran. 6. Pemeriksaan dokumen pendukung. 7. Perhitungan. 8. Scanning. 9. Pelaksanaan ulang. 10. Teknik audit berbantu komputer. 9. Situasi audit yang mengandung resiko. Dalam situasi tertentu, resiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar seperti 1. Pengendalian intern yang lemah. 2. Kondisi keuangan yang tidak sehat. 3. Manajemen yang tidak dapat dipercaya. 4. Pergantian auditor. 5. Perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba. 6. Usaha yang bersifat spekulatif. 7. Transaksi perusahaan yang kompleks. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.